Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Saputri Batubara. Saya dari kelas PMM 2. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dari Ibu Junaidah, MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul kalimat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari kalimat. Kalimat adalah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang jelas. Adapun menurut beberapa ahli, pengertian paragraf yaitu yang pertama itu adalah menurut Keraf. Menurut Keraf, kalimat adalah sebagai suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Adapun menurut Rini, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat itu dapat berwujud lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat itu diakhiri dengan intonasi yang final, sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Setelah kita membahas pengertian, saya akan membahas unsur-unsur dari kalimat. Jika kita ingin membuat suatu kalimat yang baik dan juga benar, alangkah baiknya kita memahami unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Adapun contohnya yang akan saya tunjukkan yaitu, baiklah, ini contoh yang akan saya tunjukkan. Yang pertama itu contoh subjek. Contohnya itu ibuku suka menjahit. Maka yang menjadi subjeknya itu adalah ibuku. Yang kedua, kamu ditangkap polisi. Maka yang akan menjadi subjeknya itu yaitu kamu. Unsur yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atas tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam kalimat. Adapun contoh yang akan saya berikan yaitu berikut merupakan contoh dari predikat, yaitu contohnya itu misalnya kuda berlari, maka yang menjadi predikatnya itu berlari. Yang kedua, mereka sedang bermain, maka yang menjadi predikatnya itu sedang bermain. Tiga, yaitu objek. Objek adalah penerima tindakan dari subjek melalui predikat. Letak objek tepat di belakang predikat. Adapun contoh yang akan saya berikan yaitu contoh dari unsur ketiga yaitu objek. Contohnya Ani memakan apel, maka yang akan menjadi objeknya itu apel. Contoh kedua, Sela bermain bola voli, maka yang akan menjadi objeknya itu bola voli. Dan masuk unsur yang keempat, yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Sebenarnya pelengkap ini hampir sama fungsi dengan objek. Tetapi kalau misalnya objek itu berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap itu dia itu tidak dapat berfungsi sebagai subjek jika dalam kalimat pasif. Adapun contoh yang akan saya tunjukkan yaitu contoh pelengkap yaitu Siva sedang menjual buah naga berwarna merah. Maka yang akan menjadi pelengkapnya buah naga berwarna merah. Unsur terakhir yaitu keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, objek dalam sebuah kalimat. Menunjukkan contohnya yaitu contoh dari keterangan yaitu ibu membeli ikan di pasar, maka yang akan menjadi keterangannya itu di pasar. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang pola kalimat dasar. Di dalam kalimat terdapat 6 pola, yaitu kalimat tipe subjek predikat. Yang kedua, kalimat tipe subjek predikat objek. Yang ketiga, kalimat tipe subjek predikat pelengkap. Yang keempat, kalimat tipe subjek predikat keterangan. Yang kelima, kalimat tipe subjek predikat objek pelengkap.
Dan yang terakhir itu kalimat tipe subjek, predikat, objek, keterangan. Baiklah, saya akan memberi contoh masing-masing dari pola kalimat tersebut. Yang pertama itu kalimat tipe subjek predikat. Contohnya yaitu ibu sedang memasak, di mana ibu itu sebagai subjek dan sedang memasak itu sebagai predikat. Kedua, tipe subjek predikat objek. Contohnya ayah sedang menyanyikan sebuah lagu sendu, di mana ayah berperan sebagai subjek, sedang menyanyikan sebagai predikat, dan sebuah lagu sendu itu sebagai objek. Yang ketiga, kalimat tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya itu tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya itu sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, dan keringat itu sebagai pelengkap. Tipe keempat yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, anak-anak itu sedang bermain di tanah lapang. Anak-anak itu sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, di tanah lapang itu sebagai keterangan. Kemudian ada tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru. Jadi, ibu itu berperan sebagai subjek, berperan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan sepatu baru itu sebagai pelengkap. Dan tipe terakhir yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu ibu membeli sayuran di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayuran sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat itu ada dua. Yang pertama berdasarkan frasanya, dan yang kedua berdasarkan isi atau maknanya. Berdasarkan frasa itu juga ada dua. Yang pertama itu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau susunannya itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Kalimat tunggal juga terbagi dua, yaitu kalimat tunggal berpredikat adjektiva dan juga kalimat tunggal berpredikat adverba. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk juga terbagi menjadi dua macam, yaitu majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Kemudian saya akan membahas tentang jenis kalimat berdasarkan isi atau maknanya. Berdasarkan isi atau maknanya itu terdapat 5 macam, yaitu kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat emfatik. Kalimat berita merupakan kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Adapun ciri-ciri dari kalimat berita yaitu isinya memberitahukan berakhir sesuatu, intonasinya sentral, tanggapan pembaca atau pendengar tidak ada, dalam tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Adapun ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu: pertama, isinya perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, intonasinya perintah. Yang ketiga, tanggapannya dalam bentuk perbuatan. Dan yang keempat, diakhiri dengan tanda seru. Kemudian ada kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Ciri-ciri dari kalimat perintah, ciri-ciri dari kalimat tanya yaitu isinya menanyakan sesuatu. Yang kedua, intonasinya itu bertanya. Yang ketiga, diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian ada kalimat seru. Kalimat seru
merupakan kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Kemudian yang terakhir, kalimat emfatik. Kalimat emfatik merupakan kalimat yang memberikan penguasaan khusus, penugasan khusus kepada subjek. Penegasan ini dilakukan yang pertama menambahkan partikel lah di belakang subjek. Yang kedua menambahkan kata sambung yang di belakang subjek. Dan yang terakhir, pembahasan yang akan saya bahas yaitu syarat-syarat kalimat. Adapun syarat dari kalimat yang pertama kesatuan gagasan, yang kedua koherensi yang baik dan kompak, yang ketiga penekanan, keempat variasi, kelima paralelisme, dan terakhir penalaran atau logika. Yang dapat saya sampaikan tentang materi kalimat. Bila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan jika terdapat kekurangan juga saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.